Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Nah, sekarang kita sudah memasuki ke bab 8, yaitu tentang fabel. Nah, kalian boleh buka dulu buku paketnya di bab 8. Nah, tentang fabel itu Ibu akan sedikit menggambarkan bahwasannya cerita fabel adalah cerita mengenai kehidupan binatang yang berperilaku layaknya manusia. Jadi, sekarang kita coba mundur lagi ke materi yang pernah kita lalui, yaitu materi tentang teks fiksi dan non-fiksi. Nah, sebetulnya apa sih kaitannya cerita fabel sama teks fiksi dan non-fiksi? Nah, ternyata cerita fabel itu termasuk ke dalam cerita fiksi. Karena apa? Karena tadi, cerita fabel adalah cerita yang menceritakan tentang kehidupan binatang layaknya seperti kehidupan manusia, dan itu merupakan cerita yang direka-reka. Karena ceritanya direka-reka dan bentuk dari sebuah khayalan seseorang, maka dari itu cerita fabel itu termasuk ke dalam cerita fiksi. Nah, untuk materi selanjutnya kalian bisa baca terlebih dahulu bahan yang telah Ibu berikan. Nanti di dalam bahan yang telah Ibu berikan ada petunjuk untuk membuka buku paket bahasa Indonesia kalian. Di situ Ibu sudah menyertai halamannya. Kalian tinggal baca ulang kembali. Oke? Nah, untuk jenis-jenis fabel ada di slide yang ke-6. Kalian boleh dibuka slide-nya. Nah, sebelum kalian mendengarkan ini, pastikan kalian telah memahami slide-slide sebelum ini ya. Nah, di sini ada tentang jenis-jenis fabel. Yang pertama, jenisnya menurut ruang lingkup. Menurut ruang lingkup, jenis fabel itu ada 3, yakni yang pertama fabel lokal atau kedaerahan. Nah, fabel lokal ini adalah cerita fabel, cerita tentang binatang yang memang ceritanya hanya tersebar di daerahnya sendiri. Jadi hanya ada di daerahnya masing-masing. Misalkan kita ada di daerah Kabupaten Bandung. Nah, di Kabupaten Bandung itu ada cerita fabel tentang misalkan singa yang baik hati dan tidak sombong gitu. Tapi cerita fabelnya hanya ada di Kabupaten Bandung. Dan ternyata cerita fabel tentang singa yang baik hati dan tidak sombong ini menceritakan tentang kebaikan singa yang telah membantu seluruh masyarakat di Kabupaten Bandung. Nah, itu contohnya. Lalu yang kedua ada fabel Nusantara. Nah, fabel Nusantara ini adalah cerita fabel yang sudah tersebar ceritanya ke seluruh pelosok Indonesia, Nusantara ya, ke seluruh pelosok Nusantara atau Indonesia. Seperti cerita tentang kura-kura dan kelinci. Nah, cerita kura-kura dan kelinci ini sudah banyak kan dikenal se-Indonesia, se-Nusantara, dan sering diceritakan kembali baik itu oleh para siswa, baik itu oleh gurunya, karena sudah diketahui secara menyeluruh di Indonesia. Nah, yang ketiga ada fabel internasional. Nah, fabel internasional ini adalah fabel yang sudah diketahui banyak orang, bahkan satu dunia tahu tentang fabel tersebut. Seperti fabel cerita tentang tikus yang bisa memasak, atau kita tahu judulnya itu Ratatouille. Nah, Ratatouille itu adalah cerita fabel karena tokoh utamanya adalah hewan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis fabel menurut latar dan perwatakannya. Nah, menurut latar dan perwatakannya, fabel ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, fabel alamiah, dan yang kedua itu fabel adaptasi. Nah, sebetulnya apa sih yang membedakan? Nah, menurut latar dan perwatakannya ini artinya fabel yang dari kedua ini adalah betul-betul menggambarkan sikap dari binatangnya sendiri. Tapi bedanya apa? Bedanya itu ada di fabel adaptasi. Kalau fabel alamiah itu cerita fabel yang menceritakan tentang karakteristik sikap dari binatang itu sendiri. Misalkan misalkan serigala nih. Serigala itu binatang yang rakus dan suka memangsa temannya sendiri. Nah, dalam cerita fabelnya
watak dari serigala ini tetap menjadi binatang yang rakus dan suka memangsa temannya sendiri. Nah, berbeda dengan yang fabel adaptasi. Fabel adaptasi ini biasanya kebalikan dari karakter dan sikap binatang itu sendiri. Nah, tadi kan serigala itu rakus dan suka memangsa temannya sendiri. Nah, saat serigala diceritakan dalam jenis fabel adaptasi, maka serigala itu menjadi karakter hewan yang ramah, baik hati, dan selalu menghargai temannya. Jadi sudah tahu kan apa bedanya fabel alamiah dan adaptasi? Kalau alamiah sesuai dengan karakter binatang itu sendiri. Kalau adaptasi kebalikan dari karakter itu sendiri. Ada jenis fabel menurut isi kandungan cerita. Ada 4 jenisnya. Yang pertama ada fabel jenaka. Nah, fabel jenaka ini biasanya cerita fabelnya itu lebih banyak tentang hiburannya, tentang hal-hal yang lucu. Ceritanya lucu seperti komedi. Nah, kalau yang kedua ada fabel tragedi. Nah, fabel tragedi ini kebalikan dari fabel jenaka. Karena dalam cerita fabel tragedi biasanya ada cerita yang memprihatinkan, yang membuat pembaca merasa iba dan merasa sedih gitu saat membacanya. Nah, yang ketiga ada fabel romantika. Nah, kalau fabel romantika itu lebih ke cerita binatang yang mengaitkan pada unsur perasaan. Nah, biasanya hal-hal yang membuat hati kita juga ngerasa sama gitu. Oh iya, itu kalau misalnya aku jadi binatang itu juga, terus aku juga pasti bakal ngerasain hal yang sama gitu. Dan memang hal-hal yang diceritakannya itu akan berakhir bahagia. Lalu yang keempat itu ada fabel heroik. Nah, fabel heroik ini adalah fabel yang menceritakan tentang dimana binatangnya menjadi seorang pahlawan. Nah, jadi keempat jenis itu memiliki ciri khususnya. Nah, sampai sini semoga penjelasan ibu dapat dipahami oleh kalian semua tentang jenis-jenis fabel ini. Kalau kalian masih bingung, boleh langsung chat via WhatsApp ke nomor ibu. Silakan tanyakan yang belum dipahami. Tugas kalian yang pertama itu adalah mengerjakan tugas portofolio, di mana kalian mengidentifikasi unsur-unsur cerita fabel dari mulai pokok pikirannya apa, tokoh dan wataknya apa, latar, tema, hingga amanatnya. Coba kalian deskripsikan dan dibuat kolom juga seperti yang ada di dalam buku. Nah, tugas yang kedua yaitu buatlah cerita fabel dan tandai struktur fabel serta tuliskan unsur cerita fabel yang telah dibuat. Nah, kalian buat cerita fabel boleh singkat. Nanti kalian tentukan strukturnya yang mana dan unsurnya apa saja gitu, dijelaskan seperti nomor 1 tugasnya. Kalian bisa kerjakan tugasnya di Microsoft Word, WPS, atau lain sebagainya. Nanti langsung dikirim ke ibu atau unggah di Google Classroom. Terima kasih. Semangat. Semoga Allah mudahkan segala urusan kalian.